warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai. Perkenalkan, nama saya Mary Novaria Pahit, SKPG MDSC. Saya bertugas sebagai dosen tetap pada program studi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Latar belakang saya yaitu S2 Ilmu Kedokteran Gigi, Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gigi Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2016. Program studi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu di antaranya adalah mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Masyarakat. Untuk itu, saya ingin menjelaskan deskripsi mengenai mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat. Mohon izin saya melakukan sharing untuk memperjelas penyampaian saya terkait deskripsi mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat. Identitas mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat adalah mata kuliah wajib dengan beban SKS 2, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek, dan pendekatannya pada mahasiswa semester 5. Deskripsi mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat menguraikan tentang proses keperawatan gigi berdasarkan teori dental jenis yang diterapkan pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kegiatannya meliputi pengkajian atau identifikasi masalah, penentuan masalah kesehatan atau keperawatan gigi, perencanaan tindakan, implementasi, serta evaluasi tindakan asuhan keperawatan gigi. Pembelajaran dilakukan di kelas dengan metode ceramah, diskusi, dan juga praktikum. Untuk pembelajaran capaian pembelajaran program studi yaitu mampu melakukan proses asuhan keperawatan gigi dan mampu melaksanakan kerjasama tim. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu melaksanakan pengkajian atau pengumpulan data. Yang kedua, mampu melaksanakan identifikasi masalah, merumuskan dan melakukan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, mampu menyusun rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Yang keempat, mampu melaksanakan implementasi atau intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut baik pada individu, kelompok, dan masyarakat sesuai kewenangannya. Yang kelima, mampu menguasai asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Yang keenam adalah mampu melaksanakan pendokumentasian pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Untuk materi pembelajaran, sub mata kuliah CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang ketiga, mampu menjelaskan survei kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat. Yang keempat, mampu menjelaskan perencanaan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang kelima, mampu menjelaskan perencanaan kegiatan promotif dan perawatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang keenam, mampu menjelaskan perencanaan kegiatan preventif dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang ketujuh, mampu menjelaskan perencanaan kegiatan kuratif dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang kedelapan, mampu melaksanakan implementasi upaya promotif dalam asuhan keperawatan gigi dan mulut masyarakat. Yang kesembilan, mampu melaksanakan implementasi upaya preventif dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang kesepuluh, mampu melaksanakan implementasi upaya kuratif dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang kesebelas, mampu menjelaskan musyawarah masyarakat desa. Yang ke-12, mampu menjelaskan rujukan kesehatan gigi. 13, mampu menjelaskan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. 14, mampu menjelaskan pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Mode perkuliahan ini adalah pada mode perkuliahan mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dilakukan secara blended dengan porsi minimal offline 70% dan daring 30% dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga adalah cooperative learning atau collaborative learning. Untuk interaksi dosen dan mahasiswa melalui pola dia.
Delivering interaction and assessment. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mahasiswa mengungkapkan pendapat di kelas, yang kedua, mahasiswa mengajukan pertanyaan, yang ketiga, meminta mahasiswa mengerjakan soal, dan yang keempat adalah berkonsultasi di luar kelas. Untuk sistem penilaian dilakukan secara objektif dan transparan dengan bobot penilaian sebagai berikut. Soft skill 5%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk rubrik penilaian, dapat dilihat bahwa rubrik penilaian ada rubrik penilaian untuk diskusi di kelas, rubrik penilaian untuk diskusi, untuk kuis, rubrik penilaian untuk ringkasan, dan format penilaian untuk pendidikan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Pada pagi hari ini, Ibu masuk di dalam ruangan ini untuk kita mulai dengan mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat pada pertemuan yang ke-9. Pertemuan ke-9 ini tentunya sebelum pertemuan ke-9 kita sudah belajar terkait dengan upaya promotif dalam bidang perencanaan. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dengan topik implementasi upaya promotif pada komunitas. Namun sebelum daripada itu, saya presensi dulu, presensi kehadiran kita pada hari ini. Ya, Ibu absen dulu. Baik, terima kasih atas kehadiran semua yang hari ini semua sudah hadir, dan pertemuan kita yang ke-9 ini Ibu akan memberikan sedikit materi terkait dengan implementasi upaya promotif pada komunitas. Namun sebelum itu, Ibu akan mereview kembali pertemuan kita yang ke-6 terkait dengan upaya promotif pada perencanaan. Ya. Mungkin di antara salah satu bisa menjelaskan ke Ibu terkait dengan persiapan apa saja yang dilakukan ketika kita melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada komunitas. Mungkin pelajaran yang minggu lalu ada yang bisa mereview kembali materi kita. Adakah? Ya, Bu. Silakan, Rosli. Bisa berdiri. Ibu, dalam tahap perencanaan itu dia ada 8 persiapan. Yang pertama tahap persiapan operator, yang kedua tahap persiapan pasien, yang ketiga alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan itu seperti pembuatan sampel dan media. Baik, terima kasih tepuk tangan. Baik, tadi sudah dikatakan oleh Rosli bahwa di tahap persiapan itu kita harus ada mempersiapkan diri. Dalam hal ini adalah perawat gigi harus persiapkan diri dalam melakukan suatu pelaksanaan supaya promotif. Seorang terapis gigi dan mulut atau seorang perawat gigi dia harus siap diri dulu untuk melakukan implementasi. Yang kedua, dia harus mempersiapkan alat dan peragam atau media dalam hal ini untuk melakukan pelaksanaan. Nah, alat dan media yang hari ini kita bahas adalah terkait dengan implementasi upaya promotif pada komunitas. Nah, jadi salah satu pelaksanaan di dalam upaya promotif adalah yang pertama, perawat gigi itu harus mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan media, kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan. Pelaksanaan hari ini yang kita akan bahas terkait dengan implementasi upaya promotif pada komunitas. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, mata kuliah implementasi ini adalah mampu atau mahasiswa mampu melaksanakan implementasi atau pelaksanaan upaya promotif dalam asuhan kesehatan gigi
dan mulut masyarakat pada komunitas. Ya, jadi diharapkan mahasiswa mampu untuk melaksanakan atau melakukan implementasi upaya promotif. Kita tahu bahwa upaya promotif itu terdiri dari atau kegiatan yang dilakukan dalam upaya promotif itu berupa penyuluhan, ya, persiapan alat peraga dan konseling. Ya. Kemudian yang berikut, pengertian daripada upaya promotif atau dalam pelaksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat. Yang pengertiannya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan gigi, untuk merubah perilaku individu, merubah perilaku individu, kelompok maupun masyarakat, ya, sehingga masyarakat atau individu atau kelompok mempunyai kebiasaan berperilaku hidup sehat. Dalam hal ini adalah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu adalah pengertian daripada implementasi promotif kesehatan gigi dan mulut pada komunitas. Ya, selanjutnya adalah tujuan daripada implementasi promotif dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang pertama, tujuan yang pertama itu adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut. Ya, dalam hal ini adalah pada saat kita melakukan upaya penyuluhan atau pendidikan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat, dengan harapan bahwa peningkatan pengetahuannya meningkat. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah membangkitkan kemauan dan membimbing masyarakat dan untuk meningkatkan kebiasaan pelihara diri dalam bidang kesehatan. Maksudnya adalah yang pertama, mampu atau individu, kelompok atau masyarakat mampu dalam memelihara kesehatan gigi dan mulutnya sendiri. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah masyarakat atau kelompok atau individu mampu menjalankan upaya untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut. Yang ketiga adalah mampu mengenal adanya kelainan dalam mulut sedini mungkin, kemudian mencari sarana pengobatan yang tepat dan benar. Dan ketika dia tahu bahwa giginya itu bermasalah, dia bisa cepat mencari tempat pengobatan, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, atau di tempat praktek gigi yang lain. Itu tujuan daripada implementasi promotif. Yang berikut adalah tahapan persiapan di dalam melakukan implementasi promotif pada komunitas. Di dalam tahap persiapan ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini terkait dengan kebersihan gigi dan mulut, kemudian terkait dengan keparahan karies dan jaringan pelindung. Dari identifikasi masalah ini, selanjutnya adalah kita pendekatan dengan tokoh masyarakat. Dalam hal ini adalah bisa pendekatan dengan Pak Camat, atau dengan kepala desa, atau dengan kepala sekolah, terkait dengan apa yang kita sudah lakukan identifikasi. Kemudian selanjutnya adalah kita siapkan jadwal penyuluhan. Jadwal penyuluhan di sini kita bisa menentukan atau kita sepakat dengan Camat atau kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan. Dalam hal ini bisa hari, tanggal, bahkan bulan dan tahun. Jadi tentukan jadwal pelaksanaan untuk kita melakukan implementasi pada komunitas. Yang berikutnya adalah menentukan metode penyuluhan. Menentukan metode penyuluhan ini juga tergantung daripada sasaran yang nanti kita lakukan implementasi atau pelaksanaan.
Tergantung sasaran ini bisa lakukan metode dengan salah satunya adalah bisa ceramah, ya, demonstrasi sikat gigi, kemudian konseling, atau juga metode yang lain misalnya permainan dalam teknik permainan. Kemudian yang berikut adalah menentukan, setelah kita menentukan metode pemilihan, selanjutnya adalah menyiapkan materi dan alat peraga. Kita harus siapkan materi, kemudian alat peraga tentunya disesuaikan dengan keadaan atau sasaran yang nanti kita lakukan pelaksanaan pada sasaran tersebut. Dalam hal ini bisa dilakukan implementasi pada anak sekolah dasar atau misalnya pada anak taman kanak-kanak, tergantung disesuaikan dengan keadaan sasaran. Yang berikutnya, ini untuk pelaksanaan, misalnya berdasarkan tadi identifikasi tadi, misalnya kita temui pada anak sekolah dasar atau anak TK, ya, jadi pelaksanaan ini bisa kita lakukan pada anak TK atau taman kanak-kanak, atau pada anak sekolah dasar, atau juga pada posyandu, posyandu atau pada ibu-ibu PKK. Jadi yang dimaksudkan komunitas itu adalah bisa dilakukan pada anak taman kanak-kanak atau PAUD atau anak sekolah dasar atau di posyandu. Posyandu kemudian pada kelompok ibu-ibu PKK. Ya, tergantung sasaran yang kita temui berdasarkan identifikasi masyarakat. Nah, untuk pelaksanaan yang berikut adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini kita lakukan sesuai dengan prioritas masalah. Contoh misalnya tadi identifikasi masalah yang kita identifikasi itu berupa garis gigi atau tingkat keparahan garis gigi, kemudian status kebersihan gigi dan mulut, kemudian yang berikut adalah jaringan permukaan. Nah, ini contoh, misalnya berdasarkan prioritas masalah, berdasarkan identifikasi tadi kita buat prioritas masalah. Prioritas masalah kita dapati ternyata pada komunitas ini angka karies giginya meningkat, angka karies giginya tinggi. Nah, kita harus buat prioritas masalah berdasarkan identifikasi. Contoh misalnya identifikasi masalah pada sasaran anak sekolah dasar. Kita temui bahwa berdasarkan identifikasi masalah, ternyata angka kejadian karies pada anak sekolah dasar itu tinggi. Kemudian dari prioritas masalah, identifikasi masalah yang kita dapat menunjukkan bahwa angka kejadian karies tinggi pada suatu komunitas, misalnya pada anak sekolah dasar. Sesudah itu kita harus siapkan materi berdasarkan dengan identifikasi masalah. Misalnya tadi tentang karies gigi, berdasarkan identifikasi tadi karies gigi yang tinggi. Langkah selanjutnya berarti membuat materi. Kita buat materi penyuluhan, misalnya tentang karies gigi. Ya, di dalam satker itu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat satker. Pada bagian perencanaan itu bagaimana kita membuat satker. Satker itu ada topik dan subtopik. Misalnya berdasarkan identifikasi tadi, kita ada karies gigi tinggi. Ya, berarti materi penyuluhan terkait dengan masalah yang kita temui atau kita dapat. Ya, materinya tentang karies gigi. Subtopiknya yang kita ajarkan adalah misalnya pengertian karies gigi, kemudian penyebab daripada karies gigi, kemudian tanda dan gejala karies gigi, kemudian yang terakhir bagaimana mencegah agar gigi itu jangan berlubang. Ini contoh, salah satu contoh berdasarkan identifikasi masalah pada komunitas. Dalam hal ini misalnya kita identifikasi pada anak sekolah dasar, kita temui angka kejadian karies gigi. Nah, apa yang kita buat atau apa yang kita lakukan? Kita harus mempersiapkan peraga, ya, atau mempersiapkan media yang nanti kita gunakan pada saat pelaksanaan. Ini satker juga kita harus siap. Materi yang kita buat itu harus
sesuai dengan identifikasi masalah. Simulasi, saya bisa minta dua orang untuk simulasi terkait dengan permainan ular tangga kesehatan gizi dengan materi atau topik tentang medis. Ya, saya bisa minta dua orang cerita, bisa ibu. Mari silakan. Ya, baik. Permainan ular tangga, ya. Ini bisa kita simulasi permainan ular tangga, bisa saja yang lain nanti bisa menyesuaikan ya permainan tersebut. Jadi permainan ular tangga itu judulnya tentang karies gigi, ya, tentang karies gigi. Nah, bisa kita simulasi dua orang bermain. Jadi permainan ular tangga ini bisa terdiri dari dua orang atau lebih, ya. Bisa bermain dua orang atau lebih. Ini contoh permainannya, mungkin bisa disimulasi. Coba saya minta dua orang untuk simulasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan baca. Yang itu apa? Tanda dari karies pulpa adalah terlihat lubang yang dalam berwarna kuning kecoklatan sampai kehitaman. Jadi dari permainan ular tangga ini dia sudah tahu pengetahuan apa yang dia dapat di sini. Baik, jadi evaluasi ini adalah tahapan terakhir ketika kita melakukan pelaksanaan upaya promotif. Ya, ini saja yang bisa Ibu berikan. Yang selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada adik-adik, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ibu tadi? Mungkin ada yang mau menjelaskan, silakan bisa ditanyakan supaya kita diskusi. Adik, ya silakan Mbak Delia. Baik Ibu telah menjelaskan tentang implementasi upaya promotif pada komunitas, yaitu pada slide pendekatan. Ya, baik Ibu telah menjelaskan pendekatan itu ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mungkin ada contoh konkret tentang pendekatan secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Gaudensia. Ya, jadi pertanyaannya adalah pendekatan implementasi upaya promotif pada komunitas itu ada dua, ya, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini contohnya misalnya begini, perawat gigi langsung berhadapan dengan sasaran. Ya, sasaran ini dalam hal ini bisa sasaran dalam bentuk individu, kelompok dan masyarakat. Ya, itu secara langsung kita bertemu tatap muka. Kalau secara tidak langsung, petugas atau perawat gigi atau seorang terapis gigi dan mulut tidak langsung berhadapan dengan komunitas atau sasaran. Dalam hal ini, sasaran yang ditemui itu diberikan permainan atau diberikan media. Contohnya seperti tadi permainan. Itu ada salah satu contoh pendekatan secara tidak langsung. Ya, jadi terapis gigi dan mulut atau perawat gigi tidak penyuluhan secara langsung, tetapi mereka secara tidak langsung bermain. Ya, bermain puzzle, bermain ular tangga, ya, bermain tos gambar, itu secara tidak langsung. Contoh, misalnya permainan tadi, itu secara tidak langsung. Tetapi kalau secara langsung berarti berhadapan langsung, ya, berhadapan langsung misalnya konseling, ya, berhadapan langsung dengan individu, kelompok atau masyarakat atau komunitas. Kalau secara tidak langsung seperti permainan tadi. Secara tidak langsung, ya. Mungkin itu yang bisa dijawab. Apakah? Terima kasih. Yang berikut, karena kita dibatasi oleh waktu, ya, Ibu kasih kuis, ya, bisa siapkan kertas, kemudian kita kasih kuis. Soalnya nanti sebentar kuis tersebut dikumpulkan di meja mata kuliah. Nah, setelah selesai, kuis ini diberikan kepada ujian mata kuliah. Kuisnya, silakan kerja kuisnya, ya. Silakan mengerjakan kuisnya. Hasil survei yang dilakukan pada anak sekolah dasar ini
dengan sasaran siswa kelas 1 sampai 3 yang berjumlah 100 orang dapatkan hasil keadaan kesehatan gigi dan mulut sebagai berikut. DMFT-nya 5, ya. DEFT-nya 8,0 dan OHIS-nya buruk 70%, kemudian sedangnya 20%, baiknya 10%. Pertanyaan kuisnya adalah, melihat hasil survei tersebut, materi penyuluhan apa yang pertama diberikan untuk kasus tersebut? Materi pertama yang diberikan pada kasus tersebut berdasarkan masalah, identifikasi masalah. Apa kira-kira? Ya, penyuluhan dengan materi apa? Berikut yang nomor 2, melihat hasil survei tersebut, materi penyuluhan apa yang perlu diberikan setelah materi pertama? Baik, apakah semua sudah menjawab? Sudah. Kita bahas yang pertama. Ya, berdasarkan identifikasi kita lihat DMFT-nya 5, ya, DEM-nya 8, OHIL-nya 70, ya. Kira-kira materi apa yang pertama kita berikan? Apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab materi apa yang pertama kita berikan? Karies gigi. Siapa yang jawab karies gigi? Coba angkat tangan yang jawab karies gigi. Ada berapa orang? Kemudian ada yang jawaban lagi. Ya, jadi baik. Kuisnya adalah yang jawaban pertama adalah kita lihat, ya, DMR-nya tinggi. Ya, kalau target nasionalnya harus di bawah 2. Nah, ini sudah tinggi 5. Berarti topik atau materi yang kita berikan adalah tentang karies gigi. Ya, yang jawab karies gigi itu adalah benar. Yang nomor 2, materi apa? Kebersihan gigi dan mulut. Ya, silakan siapa yang benar dua-dua silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan yang benar semua. Silakan. Ya, baik, tidak apa-apa. Yang salah bukan berarti bahwa nanti tidak ini. Kalau bisa dilakukan terus-menerus pasti bisa. Di dalam kuis ini tentunya ada yang benar, ada yang salah. Tapi bukan salah itu terus salah. Ya, harus lebih aktif lagi atau lebih ditingkatkan pengetahuannya agar ketika kita kuis lebih bagus lagi. Ya. Yang berikut, ya, juga akan diberikan tugas. Nah, tugas ini akan dari PJ silakan, ya, menulis nama-nama dan bagi dalam 4 kelompok besar, kemudian dengan topik. Topiknya nanti ibu kirim ke WA group, ya, WA group untuk dilakukan pembagian kelompok, kemudian dikerjakan tugasnya, kemudian dikumpulkan pada minggu berikut. Ya, silakan nanti PJ mata kuliah tersebut membagi 4 kelompok untuk mengerjakan tugas. Kemudian tugas yang berikut adalah berdasarkan tadi implementasi tadi. Setiap mahasiswa membuat 1 soal dan jawabannya, sesuai dengan masalah atau sasaran. Sesuai dengan masalah atau sasaran yang didapat. Contoh kasus tadi seperti tadi kita kuis, silakan dibuat pertanyaan kemudian jawab, kemudian dikirim ke email. Baik, mungkin itu saja yang Ibu berikan kepada kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk nanti bisa dilakukan pada saat praktikum nanti. Ya, silakan kalian kembangkan, kemudian bisa membaca, ya, dari modul yang nanti Ibu akan share, ya, di Syahat link. Ya, silakan dilihat materi atau modulnya ada di situ secara lengkap di
pekan yang ke-9. Silakan nanti kalau misalnya hari ini materi yang dijelaskan kalian belum paham, silakan bisa membaca modul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu berikutnya.